Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Setelah sesi sebelumnya kita membahas penulisan proposal PTK, khususnya dalam menuliskan bab 1 pendahuluan. Kali ini kita masih menulis tentang proposal PTK, tapi khususnya untuk menuliskan bab 2 kajian pustaka. Pada sesi kali ini, tujuannya adalah agar peserta mampu memahami penulisan proposal PTK, khususnya penulisan bab 2 tentang kajian pustaka. Seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa komponen proposal PTK meliputi dari bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 kajian teori atau kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian serta lampiran yang meliputi instrumen penelitian, rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan hajar, dan sebagainya. Kali ini kita akan fokus mempraktekkan bagaimana menuliskan bab 2 terkait dengan kajian pustaka yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Mari kita mempraktekkan. Pada bab 2, komponen atau kerangka yang meliputi pada bab 2 tinjauan pustaka yaitu meliputi 1. Ada landasan teori. Yang kedua, ada hasil penelitian yang relevan. 3. Ada kerangka berpikir penelitian. Yang keempat, ada hipotesis dari tindakan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, terkait dengan landasan teori. Landasan teori yang digunakan di sini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ada 3 hal yang perlu disampaikan pada landasan teori, yaitu pertama, teori tentang hal yang dipermasalahkan atau menjadi variabel masalah. Yang kedua, teori untuk memecahkan masalah atau variabel tindakan. Yang ketiga, teori terkait dengan substansi permasalahan atau materi ajar yang menjadi objek pada penelitian ini. Yang pertama, teori yang dipermasalahkan atau variabel masalah, yaitu teori yang mendukung penelitian terkait dengan masalah utama yang dipilih untuk dipecahkan. Minimal paling tidak, para peneliti mengacu 2 referensi dari 2 ahli atau 2 pakar yang berbeda, dan diakhiri dengan simpulan dari penulis terkait definisi-definisi yang disampaikan. Tetapi pada kajian teori tidak hanya terkait definisi saja. Selain itu juga perlu menyampaikan terkait dengan ciri-ciri, karakteristik, mungkin kelebihan, kekurangan, dan sebagainya. Ini yang perlu disampaikan pada teori terkait dengan variabel masalah. Dalam penulisannya, pada saat penulis mengutip sebuah referensi, maka sebuah etika dalam penulisannya perlu mencantumkan nama penulis atau pakarnya yang diikuti dengan tahun penerbitan dari referensi tersebut. Ini sebagai etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, yang kedua adalah teori untuk memecahkan masalah yang terkait dengan variabel tindakan, yaitu teori yang mendukung penelitian terkait dengan tindakan yang dipilih sebagai solusi. Sama-sama dengan sebelumnya, yaitu minimal mengacu pada 2 referensi, kemudian diakhiri dengan simpulan oleh penulis terkait dengan definisi-definisi yang disampaikan. Sama dengan sebelumnya, pada kajian teori ini juga tidak hanya menyampaikan terkait dengan definisi saja, tapi karakteristik,
aspek-aspek yang lain, ciri khas, kelebihan, kekurangan. Bahkan karena sebuah tindakan maka harus mencantumkan langkah-langkah atau tahapan dari sebuah tindakan yang sudah dipilih sebelumnya, mengacu pada sebuah teori atau referensi. Kemudian yang ketiga, yaitu teori terkait dengan substansi atau permasalahan atau materi ajar yang menjadi objek penelitian. Di sini penulis menyampaikan materi ajar yang akan disampaikan pada saat pembelajaran, pada saat penelitian ini sedang dilakukan secara rinci. Jadi semua materi pembelajaran disampaikan pada teori di sini. Nah, itu tadi adalah 3 jenis teori yang harus disampaikan pada landasan teori. Perlu kita tunjukkan sebagai contoh. Berikut adalah contoh penulisan kajian teori. Berikut contoh dengan judul PTK-nya adalah meningkatkan perkembangan motorik kasar melalui permainan egrang batok di kelompok B TK YM Bojong tahun pelajaran 2022-2023. Mengacu pada sebuah judul, bisa kita lihat ada beberapa hal yang menjadi landasan teori yang perlu disampaikan, yaitu mulai dari perkembangan motorik kasar, kemudian permainan egrang batok. Ya. Oke. Yang pertama, kajian teori mengenai perkembangan motorik kasar. Penulis di sini menyampaikan definisi terkait dengan perkembangan motorik kasar. Dia mengambil salah satu referensi dari Mulyani tahun 2018. Kemudian juga mengambil dari DiCaprio tahun 2013, serta mengambil referensi dari penulis Yaan dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, kemudian juga mengambil referensi dari Erlinda dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, selanjutnya dari 4 definisi tadi diakhiri dengan simpulan dari penulis. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dan seterusnya. Ini adalah sebuah simpulan. Kemudian si penulis tidak hanya menyampaikan tentang definisi pengertian perkembangan motorik kasar, tetapi juga menyampaikan tahap perkembangan motorik kasar. Acuannya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang lain, tujuan pengembangan motorik kasar, kemudian dan seterusnya, berdasarkan dari beberapa pendapat, termasuk Sumantri tahun 2005. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan landasan teori tentang permainan egrang batok. Di sini menyampaikan definisi tentang permainan egrang batok menurut Askalin 2013. Ya. Kemudian menyampaikan juga egrang menurut Akhroni yang dikutip dari Adrian L. dan kawan-kawan tahun 2017. Kemudian diakhiri dengan simpulan penulis terkait dengan permainan egrang batok. Nah, Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada penulisan kutipan ada etika yang perlu dituliskan jika dari satu referensi langsung atau sebagai buku induk dituliskan langsung nama dan diakhiri dengan tahunnya. Tetapi kalau sebagai bukan induk, artinya seperti ini menurut Akhroni tetapi dikutip dalam buku Adrian, artinya si penulis mengutip dari referensinya yang ditulis oleh Adrian. Ya, tetapi yang dikutip adalah pernyataan dari Akhroni. Ini adalah etika dalam menuliskan kutipan. Kemudian contoh ini juga selain menyampaikan definisi juga menyampaikan
langkah-langkah pembuatan ekrang batoknya. Jadi yang diambil dari referensi Fadila tahun 2017 dan seterusnya. Kemudian juga menyampaikan kelebihan dan kekurangan permainan ekrang batok. Ini yang diambil juga referensinya dari Lestari tahun 2016. Kemudian diakhiri dengan simpulan dari penulis atau peneliti. Ini tadi adalah contoh penulisan kajian teori dari penelitian dengan judul meningkatkan perkembangan motorik kasar melalui permainan ekrang batok di kelompok B TKYM Bojong tahun pelajaran 2022-2023. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan. Selanjutnya, pada poin yang kedua adalah kajian pustaka terkait dengan hasil penelitian yang relevan. Pada poin ini, di mana peneliti menyampaikan hasil kajian atas hasil penelitian yang pernah ada dan relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Artinya, si peneliti harus sudah membaca dulu, mengkaji, kemudian menyampaikan di sini. Tapi tidak sekedar menyampaikan judul, tapi menyampaikan hasil kajiannya berupa proses dan hasil penelitian yang dari hasil laporan yang dibaca oleh si peneliti. Di sini minimal paling tidak ada 2 referensi hasil penelitian dengan topik yang relevan dan diakhiri dengan simpulan dari penulis terkait dengan hasil-hasil kajian tersebut. Setiap referensi dituliskan dalam paragraf yang berbeda yang isinya meliputi ada judul dari penelitiannya, hasil penelitian, nama penulis, kemudian tahun penelitian, serta diikuti hasil kajian penelitian dan menunjukkan hasil penelitian tersebut. Memang dalam teorinya bahwa hasil pada komponen ini sifatnya opsional, tidak wajib. Tidak wajib seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, yang dimaksudkan tidak wajib jika memang sampai saat ini belum ada hasil-hasil penelitian yang relevan topiknya dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tapi kalau dirasa sudah ada dan banyak, ini perlu dicantumkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat si peneliti pada saat ingin menyampaikan sebuah hipotesis dari penelitian. Itu yang diperlukan. Sehingga sangat penting seorang peneliti, khususnya pada penelitian tindakan kelas ini, mencantumkan hasil kajian terhadap hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian dari si peneliti tersebut. Sebagai contoh, kita lihat masih dengan topik judul yang sama, yaitu meningkatkan perkembangan motorik kasar melalui permainan ekrang batok di kelompok B TKYM Bojong tahun pelajaran 2022-2023. Di sini saya mengambil contoh hasil kajian, hasil penelitian yang relevan yang dikutip oleh si peneliti. Di sini ada 2 hasil penelitian yang dikaji. Yang pertama, penelitian dari seorang peneliti Febriani dengan judul meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui permainan ekrang batok di Taman Kanak-kanak Miftahul Jannah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Di sini si peneliti mengkaji hasil penelitian tersebut, kemudian menyampaikan siapa saja subjeknya, kemudian dan hasil dari penelitian tersebut.
menyampaikan hasil pada siklus 1 dan siklus 2. Kemudian yang kedua, peneliti juga menyampaikan hasil kajian dari hasil penelitian yang ditulis oleh Ninda Rahilda, ya, berjudul Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar melalui permainan bakiak di kelompok B Taman Kanak-kanak Berembang Jaya, Desa Berembang, Kecamatan Sekenan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, ini. Di sini juga si peneliti mencantumkan hasil kajiannya serta dari hasil penelitian tersebut. Terakhir, di sini peneliti juga menyampaikan hasil simpulan terhadap 2 kajian hasil penelitian yang dikaji oleh si peneliti. Ini tadi adalah contoh penulisan hasil penelitian yang relevan. Kita kembali lagi. Selanjutnya, pada komponen ketiga, yaitu kerangka pikir penelitian. Mungkin masalah istilah bisa menggunakan istilah yang bermacam-macam. Ada yang kerangka berpikir saja, ada yang kerangka berpikir konsep, ada yang menggunakan kerangka berpikir penelitian dan sebagainya. Nah, pada kerangka pikir penelitian ini, di sini peneliti menyampaikan kerangka berpikir penelitian mulai dari permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penelitian ini, kemudian rencana tindakan, ya, pada setiap siklus hingga target hasil. Kalau dideskripsikan dalam sebuah kalimat, paling tidak ada 3 paragraf berkaitan dengan permasalahan, rencana tindakan, dan target hasil. Namun alangkah baiknya kalau kemas lagi dengan menggunakan bagan atau diagram alur. Ini akan lebih memudahkan bagi para pembaca karena akan memberikan kalimat sesuai dengan pemahaman pembaca dari bagan itu oleh pembaca masing-masing. Nah, sebagai contoh, di sini dengan hasil penelitian yang sama sebelumnya, yaitu kerangka berpikirnya di sini si penulis menyampaikan permasalahannya, ya, kemudian perencanaannya apa, tindakan siklus 1 observasi, rencana refleksinya, kemudian perencanaan siklus 2-nya, tindakan, refleksi, observasi, dan refleksi. Ini tidak baku untuk bentuk format bagannya, tapi intinya peneliti perlu menyampaikan 3 aspek tadi, yaitu permasalahan apa yang terjadi, kemudian bentuk tindakannya yang dirinci dalam minimal 2 siklus, serta target hasil akhir yang diharapkan. Terakhir pada kerangka proposal bab 2 kajian pustaka ini yaitu mengenai hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan merupakan dugaan sementara keberhasilan akan penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis juga dapat dituliskan dalam kalimat yang lebih dari 1 kalimat disesuaikan dengan jumlah rumusan. Artinya intinya penyampaian pada hipotesis ini cukup disampaikan secara deskriptif, yaitu terkait dengan hasil dari tindakan yang dilakukan. Kita lihat contoh. Untuk contohnya, nah, di sini ada hipotesis tindakan dari judul penelitian yang sebelumnya di sini, yaitu menyampaikan hipotesisnya bahwa berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas dapat
diambil hipotesisnya, yaitu bahwa permainan egrang batok dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar di kelompok B, TK, IM pojok tahun pelajaran 2022-2023. Namun juga mendeskripsikan hipotesis yang kedua, yaitu bahwa pelaksanaan belajar dengan permainan egrang batok dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar di TK, IM pojok dan seterusnya. Nah, ini contoh penulisan yang sederhana, yang deskriptif. Baik, Sobat Kursinau yang dibanggakan, itu tadi adalah langkah-langkah cara penulisan bab 2 tinjauan pustaka yang meliputi dari landasan teori, kemudian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir penelitian, serta hipotesis tindakan. Selamat mencoba mempraktikkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.